Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan terkait dengan orang yang beralasan dengan agamanya, maka hargai mereka, ya, atau hargai mereka yang beralasan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena agama. Dan sebelumnya kita menyampaikan permohonan maaf agak sedikit terlambat karena ada kendala teknis, dan kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita pagi ini membahas topik kaitannya dengan menghargai gitu Ustaz ya. Menghargai mereka-mereka yang mungkin memutuskan satu sikap atau satu tindakan tertentu dengan alasan inilah yang mereka yakini sebagai hal yang harus mereka amalkan gitu. Jadi dasarnya agama. Nah, kenapa pembahasan ini menjadi penting Ustaz? Kaitannya dengan mungkin tadi bermazhab atau yang semisal. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau kita perhatikan sikap di masyarakat itu membedakan antara alasan A dengan alasan B. Padahal sama-sama alasan. Artinya dia bisa menerima alasan A, tapi dia tidak bisa menerima alasan B. Dan salah satu di antara alasan yang nampaknya sulit untuk diterima oleh masyarakat adalah alasan agama. Dan itu cukup banyak fenomenanya di masyarakat. Misalnya, kalau ada orang yang dia gak mau minum khamar misalnya. Kenapa gak mau minum khamar? Saya gak doyan khamar. Saya tidak selera dengan khamar. Itu dihargai. Kenapa gak makan durian? Saya gak doyan durian. Saya tidak selera dengan durian. Itu dihargai. Tapi ketika orang beralasan, kenapa kamu tidak mau makan ini? Agama saya melarang. Itu kayaknya hal yang tabu, hal yang aneh. Jangan sok suci. Nah, dikatakan jangan sok suci lah. Jangan, apalagi biasanya kalimatnya. Kamu jangan radikal, kamu jangan ngikuti aliran yang aneh-aneh. Ngapling surga mungkin. Ngapling surga itu merasa dia sendiri yang paling berhak, orang lain yang nggak berhak. Tapi ini kadang dikomentari, jangan sok suci kamu. Dan itu cukup banyak. Sederhana saja. Ketika orang diajak salaman dengan lawan jenis, lalu dia menolak, nggak mau. Karena ini bukan mahram, dan salaman dengan lawan jenis dalam Islam tidak boleh dengan yang bukan mahram. Komentar mereka apa? Jangan sok suci. Apanya sok suci? Dia kan punya keyakinan bahwa ini tidak boleh. Tapi kadang orang kemudian merasa yang kayak gini menyalahi budaya mereka, karena biasanya kalau orang namanya ketemu ya salaman, baik dengan sejenis maupun lawan jenis. Dan mereka anggap, ya ini kita anggap biasa saja, karena sama saja laki dan perempuan. Anggapan itu salah. Bagaimana kok laki dan perempuan dibuat sama? Laki dan perempuan beda. Dan kemudian dalam agama mengatur laki ada aturan tidak boleh salaman dengan perempuan, dan sebaliknya dengan lawan jenis tidak boleh. Karena itu ketika orang mengatakan bahwasanya tidak salaman dengan lawan jenis disebut dengan sok suci, ini perbuatan yang aneh. Karena mereka berarti di sini tidak bisa melayani orang yang, atau tidak bisa menghargai orang yang tidak menolak sesuatu dengan alasan agama. Baik, itu yang seperti itu Ustaz ya, itu kejadiannya mungkin di akhir-akhir ini di zaman kita, atau mungkin emang dari zaman Nabi sekalipun, mungkin dari zaman sahabat udah pernah gitu Ustaz. Jadi artinya masyarakat agak sulit gitu ya menerima satu alasan yang kalau itu dibilang ini agama gitu Ustaz. Atau memang mungkin hanya baru-baru aja, tapi yang zaman dulu kayak ya udah mereka bisa menghargai itu. Wallahu alam, kalau kita mengaca kepada sejarah para nabi masa silam, yang mereka sampaikan ini wahyu Allah. Ini yang datang dari Allah.
Tapi kemudian mereka menolak itu, dan mereka menyatakan, kami akan mengingkari, kami kufur terhadap apa yang kalian imani. Sehingga saat para nabi itu menyampaikan ini adalah wahyu Allah, di saat yang sama mereka menolak akan hal itu. Baik. Kaitannya ini dari dengan apa namanya, tuduhan jangan sok suci gitu ya. Jangan kemudian kamu itu ekstrim. Bahkan mungkin orang kadang komentarnya begini, Ustaz. Kalau kita beragama itu yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya ya nggak usah berlebihan lah gitu kan ya. Nah, sebenarnya sikap yang tepat itu gimana, Ustaz? Kalau misalkan kita bicara tadi beragama dan kemudian kita berhadapan dengan orang lain yang seperti itu gitu ya. Apakah memang ekstrim itu tidak boleh sama sekali, atau sok suci itu tidak boleh sama sekali, atau bagaimana sebenarnya, Ustaz? Jadi terkadang ada orang yang menggunakan tuduhan untuk sebuah sikap yang ideal. Berarti orang itu sebenarnya adalah orang yang tidak ideal. Sehingga sikap ini sebenarnya sudah ideal, tapi dituduh tidak ideal dengan aneka tuduhan yang dia buat ya, dengan kalimat-kalimat tertentu. Intinya begini, ideal itu kan menyesuaikan dengan aturan. Apa yang sesuai aturan itulah yang ideal. Sehingga yang sesuai dengan aturan, dia bukan sok suci, dia bukan ekstrim, dia bukan radikal. Justru yang sesuai aturan inilah yang biasa. Karena seharusnya manusia itu harus sesuai aturan. Yang biasa bagi manusia itu adalah yang sesuai aturan. Jika dia tidak sesuai aturan, berarti dia tidak biasa. Dipahami ya? Ketika dia tidak sesuai aturan, berarti dia tidak biasa. Oleh karena itu dalam hal ini, jika ada orang yang dalam posisi dia melanggar, ya, melihat ada orang yang disiplin, merasa nggak nyaman. Akhirnya yang disiplin ini harus disudutkan. Gimana caranya biar dia nggak disiplin? Atau gimana caranya biar yang disiplin ini sesuai dengan posisi dia? Karena kalau dia melanggar aturan, sementara yang lain disiplin, kelihatan sendiri. Justru yang ekstrim yang melanggar aturan. Misalnya, menjaga sholat 5 waktu. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Bagi sebagian orang yang nggak biasa dengan itu, andaikan ya, dalam satu kampung ada 300 kakak. 299 semuanya datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Hanya satu orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Sekarang yang ekstrim yang mana? Yang satu mungkin. Yang satu. Karena ekstrim itu ada dua. Pertama ada ekstrim dalam melakukan, dan ada yang ekstrim dalam meninggalkan. Dalam posisi ketika orang itu tidak menyesuaikan diri dengan aturan, dia ekstrim meninggalkan. Dan itu juga pelanggaran. Dia memang orang malas kok. Dia memang orang yang tidak menjaga komitmen dalam beragama. Makanya dia ekstrim meninggalkan. Tapi dalam posisi ketika orang itu disiplin, dia ekstrim dalam mengamalkan. Bukan disiplin ya. Orang yang berlebihan ketika mengamalkan, dia ekstrim dalam mengamalkan. Sehingga sampai menuduh orang yang salah sedikit dengan kesalahan yang besar. Itu semuanya ekstrim. Maka yang tepat adalah di pertengahan, dia melakukan aturan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalau demikian yang terjadi, jangan sebut orang ini ekstrim. Baik, mungkin sebenarnya kayak tuduhan atau anggapan tadi bisa juga di tempat kerja mungkin, Ustaz ya. Jadi nggak hanya agama. Saya teringat ini, Ustaz, ungkapan kayak kalau misalkan ada anak baru masuk ke suatu lembaga atau instansi, kemudian ada bosnya atau atasannya bilang, kalau di sini jangan terlalu baik gitu kan ya. Maksudnya apa? Ya ada aturan dilanggar-langgar dikit, tidak apa-apa lah gitu. Mungkin ya tadi gitu, Ustaz ya. Ada orang kayak sholat, sebenarnya dia udah bener ini sholatnya 5 waktu, kemudian nutup aurat, pakai jilbab, tapi dikomentari oleh mereka yang mungkin tadi menyimpang, kok jadi orang tuh terlalu baik, sok suci gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa kita temukan juga, Ustaz ya, di kehidupan yang lain gitu ya, selain agama. Yang dituduh terlalu baik ini kan sebenarnya melakukan hal biasa ya. Iya. Memang idealnya harus kayak gitu. Berarti yang mengatakan kamu jangan terlalu baik, ini orang kurang ajar sebenarnya. Dia ngajak orang lain untuk sama dengan dia, biar ada temennya. Coba andaikan orang ini sendirian, nanti dia dianggap ekstrim. Kamu yang paling melanggar di sini. Kamu yang paling menyimpang di sini. Yang seharusnya menyesuaikan dengan aturan, tapi kamu sendiri yang nggak mau.
Nah, karena orang yang kayak gini banyak, akhirnya yang baik ini dianggap ekstrim. Istilah ekstrim itu kan apa yang beda sendiri, itulah ekstrim. Orang memberikan komentar ketika ada orang yang beda sendiri. Nah, saat rombongan para penjahat itu dominan, maka orang baik dianggap ekstrim. Sehingga ketika orang mau berbuat baik, itu dihalangi, jangan terlalu baik. Makanya kampanye kita balik. Anda saja yang ini bermasalah dan membiarkan apa yang bermasalah ini bertahan. Akhirnya ada orang baik dianggap terlalu baik. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ini kan tadi di buku disampaikan bahwa sebenarnya ada memang standar ekstrim yang dinyatakan oleh syariat itu ekstrim gitu ya. Kalau tadi kan ukuran ekstrim dan ekstrim itu tergantung siapa yang paling banyak gitu ya, siapa yang mungkin lingkungannya lebih menguasai. Nah ternyata kan di dalam agama juga ada memang sikap-sikap yang dinyatakan oleh Allah, misalkan ini adalah bentuk tindakan yang ekstrim gitu ya dalam beragama. Seperti tadi disebutkan di sini kayak mengkultuskan nanti ya, menganggap nabi sampai kemudian menjadi level Tuhan, itu gimana Ustaz, kalau seperti itu? Jadi kasus ekstrim di masa silam, kemudian Allah turunkan dalil. Ada banyak kasus ekstrim di masa belakangan, tinggal kita sabar saja. Karena tidak semua kasus ada di masa silam. Sehingga kenapa ekstrim ini disebutkan dalam dalil? Misalnya la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, janganlah kalian bersikap ghulu, dan ini kan arahnya kepada ahli kitab. Bersikap ghulu dalam masalah agama yang itu tidak dibenarkan. Dan ini arahnya kepada ahli kitab yang menjadikan nabi sebagaimana layaknya Tuhan. Terlalu ekstrim mereka. Meskipun pelanggaran itu sampai sekarang masih bertahan. Ada orang yang menjadikan manusia biasa sebagaimana layaknya nabi. Ada yang menjadikan nabi sebagaimana layaknya Tuhan. Dan itu semuanya adalah sikap ekstrim yang dilakukan oleh orang di masa sekarang. Yang itu sudah ada sejak masa silam. Tapi ada banyak sikap ekstrim yang baru yang bermunculan, yang ini mungkin tidak kita jumpai. Dalilnya yang mana yang kayak gini kok disebut ekstrim? Ya karena ini tidak ada di masa silam, sehingga tidak disebutkan teksnya. Tapi praktek ini sama sebagaimana praktek ekstrim di masa silam. Sehingga tinggal kita kiaskan saja, kita analogikan. Intinya bahwa ketika orang beragama tapi terlalu berlebihan, sampai kemudian dia melebihi dari batas yang seharusnya, itulah sikap ekstrim. Dan Nabi SAW sendiri melarang beberapa sahabat yang pernah melakukan pelanggaran itu dengan memuji beliau berlebihan, sampai beliau katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskanku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, maka panggil aku dengan Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan utusannya. Sehingga dalam posisi ini, ketika seorang muslim dia menyikapi Nabi SAW, posisikan beliau sesuai dengan kedudukannya. Beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu sehingga wajib ditaati, dan beliau adalah hamba yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga jangan dijadikan sebagai Tuhan. Itu kan posisi pertengahan. Maka orang yang tidak mau mengikuti syariat beliau, berarti dia ekstrim dengan meninggalkan prinsip pertama, menjadikan beliau sebagai Rasul, sehingga tidak mau taat kepada beliau. Misalnya mengatakan ajaran Nabi itu budaya Arab, atau ajaran Nabi itu dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Arab dan seterusnya. Model kayak gini, orang yang ekstrim. Anda melakukan pelanggaran karena tidak memposisikan Nabi SAW sebagaimana posisi yang tepat. Beliau itu tidak melestarikan budaya, tapi beliau melestarikan wahyu. Kalau kemudian melestarikan budaya, nggak perlu ada seorang Nabi. Karena orang Arab sudah berbudaya sebelum ada Nabi. Tapi tidak semua budaya Arab direstui oleh wahyu. Sehingga saat wahyu itu datang, ada sebagian yang berbenturan dengan budaya mereka. Baik, tadi menarik Ustaz ketika Ustaz sampaikan bahwa ekstrim itu sebenarnya bentuknya secara umum ada dua gitu ya. Ekstrim artinya berlebihan pada saat melakukan, dan kemudian ekstrim pada saat meninggalkan. Mungkin boleh enggak Ustaz dikasih contoh yang lain mungkin Ustaz, untuk menambah pemahaman terhadap bentuk ini gitu Ustaz. Meninggalkan ataupun dia tadi yang
melakukan. Ya, orang yang intinya begini, semua penyimpangan terhadap syariat itu ekstrim. Meninggalkan itu ekstrim. Misalnya, tidak mau beriman kepada Nabi, ekstrim kan? Ekstrim. Seharusnya kamu beriman kepada Nabi. Jalan kebenaran kan di tengah. Kalau dia tidak mau jalan di tengah, berarti dia serong kiri atau serong kanan. Dia ekstrim. Orang Yahudi itu ekstrim. Sampai kemudian Nabi dibunuh. Ekstrim kan? Ya, ekstrim. Ekstrim banget ini. Masa Nabi dibunuh? Ada yang Nabi dibantai. Mereka mau mensalib Nabi, tapi nggak berhasil. Mereka menuduh Maryam sebagai wanita yang tidak suci. Itu ekstrim semua. Termasuk mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Yahudi sangat benci Nabi Muhammad SAW. Memusuhi Rasulullah SAW. Makanya heran kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi SAW, tapi dia gini sama musuhnya Nabi SAW. Dia bestie dengan musuhnya Nabi SAW. Ini heran kita. Sampai kemudian dapat undangan khusus ke Israel, lalu dia menampakkan keakraban dengan mereka, bangga ketika berada di tengah-tengah mereka. Ini ada. Kalau sebatas menghadiri undangan non-muslim sebagai duta dari kaum muslimin, kemudian kita tetap menjaga prinsip sebagai seorang muslim dan tidak bangga, tidak menampakkan loyalitas dengan mereka. Dari dulu para sahabat sudah melakukan itu. Mereka diutus menemui raja ini dalam rangka untuk menyampaikan izzah Islam, kekuatan Islam. Kami punya prinsip kayak gini. Dan saling mempengaruhi. Negara non-muslim mempengaruhi negara muslim, kaum muslimin mempengaruhi mereka untuk bisa masuk Islam. Sehingga praktek meninggalkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi itu ekstrim. Membunuh Nabi, mengingkari para Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, itu adalah bagian dari contoh ekstrim. Baik, mungkin yang perlu dijadikan kuncian tadi adalah standarnya itu adalah sebenarnya syariat gitu saja, bukan kayak anggapan sebagian orang atau mungkin penilaian sebagian masyarakat terhadap perbuatan ini. Nah, terus. Insyaallah. Baik. Dan di sini juga sebenarnya banyak Ustaz ya, contoh-contoh kayak seperti yang tadi Ustaz sebutkan, ada yang sampai beribadah tapi berlebihan ya. Kemudian juga ini juga sama ya, mungkin lebih kepada dalam hal melakukan gitu ya. Artinya dia beragama tapi berlebihan. Nah, mungkin ini Ustaz, bagaimana supaya kita lebih yakin, lebih mantap kalau kita dituduh sebagai orang yang ekstrim Ustaz? Jadi tidak semua tuduhan itu kan perlu kita dengerin. Sehingga ada orang yang ngasih tuduhan, kalau emang tuduhan itu nggak benar, ya udah biarin aja. Sebab kalau kemudian kita ingin hidup tanpa ada orang yang benci, itu mustahil. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Mencari kerelaan seluruh umat manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Sehingga kalau orang ingin menjadi manusia yang dia disetujui oleh seluruh lapisan umat manusia, itu mustahil. Karena pasti akan ada orang yang tidak setuju dengan kita. Karena itu, jika kita dalam posisi yang sudah benar, lalu disikapi macam-macam, ya sudahlah. Dia tidak punya prestasi sebagaimana kamu. Dia tidak punya prestasi seperti kamu bertahan saja. Karena kalau pengen semua orang setuju dengan kamu, ini adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Baik, insyaallah. Ini nanti mungkin kelanjutannya membahas tentang ini Ustaz, tentang sikap ideal tadi yang di tengah. Kira-kira gimana? Kalau yang ideal. Saya pengen garis bawahi ini ya. Jadi masyarakat Indonesia bisa jadi ya lebih tidak toleran dalam masalah beragama dibandingkan orang luar. Kalau kita memberikan perbandingan dengan sikap orang lain, saya katakan bisa jadi karena ini sifatnya tidak menyeluruh. Artinya
Ada sebagian orang dan banyak orang yang dia belum bisa menghargai alasan beragama. Padahal bisa jadi non-muslim itu bisa menghargainya. Ada banyak cerita ya, teman-teman yang kerja di Jepang. Alasan agama itu dihargai. Ada salah satu pengurus KPMI yang dulu beliau pernah bekerja di perusahaan Jepang. Beliau bercerita begini, kalau saya sedang puasa, mereka itu menghargai. Sampai ketika rapat, kok waktunya berbuka, mereka itu break. Dan mereka nggak kenal ya maghrib itu apa, mereka nggak kenal. Tapi sebelumnya ditanya dulu, nanti yang harus kami lakukan terhadap kamu apa? Kemudian karena beliau ini puasa, beritahu nanti saya akan minta izin untuk makan di jam sekian, waktu Jepang. Jadi begitu masuk maghrib, rapat tuh break, memberi kesempatan satu orang muslim untuk buka puasa. Ada juga yang ketika waktu sholat, rapatnya break, memberikan satu orang muslim ini untuk sholat. Yang kayak gini mungkin di Indonesia nggak. Ada sebagian yang nggak mau terima. Kenapa kamu sholat? Ini kan jam kerja. Jangan terlalu ekstrim kamu. Ini jam kerja. Ini non-muslim bisa menghargai sampai dikasih waktu break agar beliau bisa sholat. Sementara yang ini kenapa nggak bisa menghargai? Padahal yang ini muslim. Sehingga kadang ada orang muslim yang dia tidak bisa menghargai muslim yang lain ketika dia sedang melakukan ketaatan. Sebagai contoh yang lainnya, ada salah satu teman yang dia bekerja di perusahaan non-muslim. Dan ini perempuan. Begitu dia sering mendengarkan tausiah dan dakwah tentang sunnah, akhirnya dia berubah. Jilbabnya besar, penampilannya berubah. Tapi majikannya atau bosnya ngerti, ini agama. Sehingga dia punya hak untuk mengamalkan itu. Dan itu dihargai. Mungkin di masyarakat kita, awal mula ketemu kayak gitu, padahal dia Islam. Cuman mungkin dia jarang berjilbab, ketemu yang kayak gitu, merasa aneh. Kamu kenapa kayak gini? Tiru-tiru siapa kamu? Ini ajaran siapa? Dan seterusnya. Dianggap ekstrim dan seterusnya. Jadi, mungkin masyarakat kita juga perlu pendidikan kedewasaan. Hargai sekali lagi orang yang beralasan dengan agamanya. Dan Anda bisa melihat, dia melakukan seperti ini, tujuannya adalah dalam rangka mengamalkan aturan yang dia yakini itu kebenaran. Dan sebagai manusia beragama, kita diizinkan untuk mengamalkan sesuai keyakinan masing-masing. Dan Indonesia adalah negara beragama. Cuman kadang ketika orang mengamalkannya, ada sebagian orang yang nggak terima karena beda sendiri dengan masyarakatnya. Akhirnya aneka tuduhan disampaikan kepada. Jadi sampai ada yang bilang, kami tinggal di negeri Inggris misalnya, komunitas untuk melaksanakan aneka kegiatan-kegiatan sunnah itu lebih aman. Jenggotnya lebat, nggak ada yang komentar. Orang pakai cadar. Di tempat kita bisa jadi ada yang orang komentar, padahal dia muslim. Di sana nggak ada orang yang komentar. Ya, itu urusan-urusan kamu, itu agama-agama kamu. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Cuma di sini ketika ada orang berpenampilan misalnya, kayak dulu ya, jenggotan banyak itu kan aneka tuduhan melayang ke orang ini. Padahal jenggotnya orang ini mengganggu orang lain enggak? Yes. Mengganggu pemandangan saya. Ya gak usah lihat kamu kalau gini. Tapi kan kamu ada di depan saya. Kenapa yang kayak gini kau sebut mengganggu pemandangan? Itu karena terbit masalah kebencian. Dia punya rasa benci terhadap penampilan seperti ini. Atau misalnya ada orang yang pakai cadar. Sekarang kan sudah mulai longgar ya. Masyarakat sudah bisa memahami, sudah bisa menerima. Dulu seperti itu hal yang sensitif. Sehingga sampai ada di sebuah kampus ada mahasiswi yang pakai cadar.
Lalu dosennya nggak terima. Akhirnya dia ngasih aturan, yang pakai cadar dilarang masuk kelas. Akhirnya mahasiswi ini, dia kuliah nggak pakai cadar, tapi menghadap ke belakang. Jadi dosen menyampaikan di depan, mahasiswi ini menghadap ke belakang. Aturan itu kan nggak ada. Dosennya nggak pernah bilang, mahasiswa maupun mahasiswi dilarang untuk menghadap ke belakang, nggak ada aturan itu. Akhirnya bingung dia. Kemarin ketika pakai cadar nggak boleh, disuruh keluar, nggak boleh masuk kelas. Sekarang begitu dia nggak pakai cadar, dia menghadapnya ke belakang, bingung nih dosen. Ini gimana kok kuliah masa nyingkur dosennya? Lah, Bapak kan belum membuat aturan yang kayak gini. Terus mau dibuat aturan yang baru lagi. La haula wala quwata illa billah. Terus apa salahnya ketika dia pakai cadar? Yang membuat pandangan saya jadi sepet, Pak. Saya nggak nyaman ketika melihat orang seperti ini. Ya sudah, Bapak nggak usah lihat. Tapi kan ada di depan saya. Nah kalau begitu, izinkan dia menggunakan pakaian kayak gini. Ini bagian dari berangkat dari keyakinan dia terkait agamanya. Kenapa dia harus dilarang? Nah, jadi masalah kedewasaan ini perlu juga untuk kita ajarkan kepada masyarakat bahwa beralasan dengan agama, non-muslim bisa menghargai, kenapa sesama muslim tidak bisa menghargai? Wallahu a'lam. Insyaallah. Bahkan mungkin ini Ustaz ya, kalau di daerah sebagian tuh ada yang diancam karena beda sendiri tadi. Besok dia kalau meninggal nggak usah diurus lagi gitu. Jadi biar aja dia ngurus sendiri, masuk ke makam sendiri gitu. Jadi sampai segitu ya, bukan lagi dituduh sok suci. Ya, itu salah satu di antara ancamannya. Besok kalau meninggal biar diurus sendiri. Berarti kan mereka mau memutus hubungan sosial dengan orang yang kayak gini. Sebagaimana dulu Nabi SAW diputus hubungan sosialnya dengan cara diboikot. Akhirnya tidak boleh menikah dengan Bani Hashim, tidak boleh transaksi dengan Bani Hashim, dan seterusnya. Kalau sekarang kan masih ringan ya, jual beli masih boleh, sehingga ketika orang ini datang masih dilayani ketika mau membeli sesuatu. Dulu Nabi SAW diboikot sosial, itu sampai jual beli tidak boleh, pernikahan tidak boleh, sehingga muslim dengan non muslim ketika itu terjadi perceraian di zaman Nabi SAW.